Oke teman-teman, kembali lagi di InVoltage, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang software desain PCB. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Libre PCB yang cukup ribet menurut saya untuk digunakan, tapi mungkin karena saya baru pertama kali menggunakan, jadi belum tahu cara yang tepat untuk menggunakannya. Nah, sekarang kita akan menggunakan KiCad, software open source ya. Ini di Windows juga ada. Nah, di sini saya pakai Linux Mint versi 20, dan tampilan untuk KiCad sendiri itu sama saja seperti di Windows, jadi tidak ada perbedaan. Nah, untuk ukuran file KiCad sendiri ini hanya sekitar 60 MB atau di bawah 100 MB, dan fiturnya sangat lengkap sekali. Kita langsung buka saja. Kita bisa langsung klik di sini untuk membuat project baru. Di sini ya, create new project. Lalu kita buat nama projectnya, kita coba bikin testing seperti ini, lalu kita klik save. Nah, di sini sudah otomatis ada dua file ya. Ini file untuk skema, ini formatnya SCH, dan di sini ada untuk file PCB-nya, ini formatnya KiCad PCB. Untuk membuat PCB kita harus mendesain dulu skemanya, baru bisa kita buat layoutnya untuk PCB. Kita bisa langsung klik saja di desain skemanya ya. Kita klik 2 kali. Ini sudah terbuka, dan ini lembar kerjanya seperti ini. Di sini sudah tersedia untuk form, ini sebagai hak cipta juga bisa ini. Nah, kita bisa pilih opsi-opsi di sini ya. Nah, untuk awal pembuatan skema kita bisa klik icon pledge simbol di sini ya. Kita klik di sini. Nah, di sini kita akan membuat power supply dengan IC 7805 misalnya. Ini ya, pledge symbol, lalu klik di sembarang tempat di dalam lembar kerja. Lalu ini otomatis akan memuat simbol library-nya. Kita cari dioda bridge dulu. Ini kita tulis saja dioda ya, diode ya. Ini untuk dioda single. Lalu untuk dioda bridge kita bisa langsung ketik saja bridge. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kita akan gunakan yang model sisir saja. Kita gunakan yang ini ya, yang output in plusnya di bagian pinggir dan AC-nya berada di tengah. Kita klik 2 kali, lalu kita letakkan di sembarang tempat. Lalu klik lagi untuk mencari simbol lain, misal kapasitor elektrolit ya, elko kita gunakan inisial CP. Jika menggunakan C ini untuk kapasitor biasa non polar, misal untuk keramik, pilar dan sebagainya. Lalu untuk elko ini menggunakan inisial CP seperti ini. Kita masukkan saja di sini. Kita pasang lagi satu misalnya. Kita bisa menggunakan recently used ya, untuk mengambil simbol yang sudah pernah kita gunakan tadi. Kita pakai satu lagi, lalu tambahkan IC ini ya, 7805. Kita tulis saja 78. Ini sudah ada pilihan. Ini SOT89, TO92. Ini yang model seperti transistor kecil. Kita cari yang tidak ada package-nya, kita cari yang seperti ini saja. Nanti kita akan menggunakan packaging yang lain ya, agar sesuai dengan komponen yang aslinya akan kita gunakan. Kita klik 7805 saja di sini. Kita letakkan di sini. Lalu untuk pin-pinnya kita gunakan ini. Gunakan patch global label. Kita klik 1 kali, lalu klik di sini. Kita misal tulis
input AC1 ya, AC1. Tekan di sini. Kita bisa menggunakan scroller pada mouse untuk lakukan zoom. Ini satu lagi AC2. Nah, kita bisa tambahkan juga untuk outputnya, misal 5 volt DC ya. Untuk memutarnya kita cukup tekan tombol R saja. Ini seperti di deep trace ya. Kita tekan tombol R untuk memutar simbolnya. Kita tambahkan lagi ini untuk pin groundnya. Kita gunakan GND saja. Putar lagi. Lalu tekan di sini. Nah, ini sangat sederhana. Kita bisa atur skema agar lebih rapi ya. Nah, untuk menggeser kita cukup di blok saja simbol yang akan kita geser, lalu lepaskan tombol pada mouse. Nah, ini tinggal digeser-geser saja, ini sudah mengikuti kursor ya, tidak perlu menekan tombol apapun, ini langsung bisa digeser. Nah, untuk memutar kita bisa tekan tombol R seperti ini. Kita letakkan posisi positifnya di bagian atas. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat jalur saja langsung. Kita klik flash wire ya, kita langsung buat jalur saja. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mentransfer ke layout PCB ini tidak bisa langsung, tapi kita harus menentukan footprintnya dulu. Footprint adalah simbol komponen untuk PCB ya. Bentuk-bentuk kaki untuk diletakkan di PCB itu adalah footprint. Kita bisa klik di sini, klik 2 kali bisa, klik 1 kali lalu tekan tombol E pada keyboard juga bisa. Lalu klik di bagian footprint, kita klik di sini, lalu kita cari diode bridge, diode diode THT ya. Nah, kita bisa gunakan yang sisir ini seperti ini, tinggal klik 2 kali saja, lalu kita klik OK. Nah, untuk menyembunyikan label-label seperti ini kita bisa klik 2 kali lalu buang centang pada visible-nya ya. Ini dibuang. Nah, seperti ini lebih rapi. Ini juga bisa dibuang atau disembunyikan. Nah, di sini juga kita bisa mencari footprintnya dengan klik 2 kali ya, seperti tadi. Klik 2 kali pada logonya atau simbolnya. Lalu klik di bagian footprint, kita browse file untuk footprintnya. Klik di sini ya, bagian strip-strip tadi ya. Kita cari kapasitor THT, jangan yang SMD. Kapasitor ini ya, ini aksial, ini yang model miring atau model seperti resistor pemasangannya. Kita misal gunakan yang diameter 14 mm. Kita klik 2 kali lalu klik OK. Oke, kita bisa langsung mengubah nilainya di sini ya, misal 1000 mikrofarad. Kita bisa langsung memasangnya di sini. Lalu ini untuk IC bisa kita rubah juga footprintnya. Kita klik 2 kali lalu kita cari footprintnya yang pas dan kita cari untuk THT. Nah, di sini
kita cari yang TO220. TO220 itu seperti transistor TIP 4142 seperti itu ya, itu satu ukuran. Nah, kita gunakan yang TO220 3 pin model vertikal. Ini yang 4 pin, ini untuk IC RD ya, IC 78 tapi plus pin switch. Ini biasanya ada di TV ya, mesin TV. Kita gunakan yang ini saja seperti ini, lalu kita oke saja. Nah, di sini kita tinggal satu elko, klik 2 kali juga, lalu kita cari footprintnya lagi, kita cari kapasitor THT lagi. Nah, berhubung ini ukuran elko-nya cukup kecil, kita gunakan yang lebih kecil juga, footprintnya misal 8 mm dengan spasi kaki 3,5 mili ya. Kita klik 2 kali, lalu klik oke, bisa langsung. Nah, sebelumnya kita bisa tentukan nilainya juga, ketulis nilainya di sini 120 mikrofarad. Klik oke. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini bisa ditransfer ke layout PCB. Pastikan semua footprint itu sudah ditentukan ya. Jika tidak ditentukan footprintnya, itu akan terjadi error. Ini misalnya kita buang dulu footprintnya di sini, lalu kita transfer ke PCB. Klik di sini ya, klik run PCB new to layout print circuit board. Nah, seperti ini. Lalu klik di sini update PCB from schematic, lalu klik annonate. Nah, di sini akan ada error di C2, tidak ada footprint yang ditentukan di sini ya, ada keterangan di sini. Nah, sebelum itu kita bisa kembali ke skema dulu, lalu kita atur footprintnya agar tidak terjadi error. Nah, ini tadi ya, kita klik OK, lalu kita kembali ke PCB, klik di sini ya, update PCB from schematic. Nah, ini sudah tidak ada error, jadi kita tinggal update saja PCB-nya, klik update. Nah, tinggal klik close di sini. Ini sudah muncul ya, seperti ini. Kita bisa melakukan zoom dengan scroll pada mouse ya, scroller pada mouse kita bisa melakukan zoom. Kita bisa geser dengan 2 jari ya, ke atas dan ke bawah. Ada laptop dengan 2 jari lalu digeser ke atas dan ke bawah, ini untuk melakukan zoom. Nah, untuk pin kabelnya bisa kita gunakan tombol di sini, add footprint, lalu klik di sembarang tempat, misal di sini. Kita tunggu sampai selesai loading footprint ya, seperti ini. Nah, kita tinggal ketik saja PAD ya, PAD. Nah, ini ada solder wire pad, ini ada macam-macam ukuran, kita gunakan yang 2 mm saja. Kita letakkan di sini misalnya, ini 1, dan kita bisa salin juga dengan klik 1 kali, lalu tekan tombol C, lalu tekan tombol Ctrl C ya, tekan tombol Ctrl C, CTRL C untuk copy, dan CTRL V untuk menempelkan ya, untuk paste ya, paste. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan jalur pada PCB ini. Klik di sini ya, di route track, tambahkan rute, lalu kita
pasang jalur, namun untuk layernya ini masih di layar atas, jadi harus kita rubah ke layar bawah. Ke layar bawah kita bisa menggunakan tombol patch up untuk layar atas dan patch down untuk layar bawah. Ini di keyboard ya, patch up dan patch down. Ini pakai yang layar bawah. Kita tambahkan saja langsung di sini jalurnya. Klik di sini. Oh ya, untuk ukuran jalur ini bisa kita tambahkan sendiri ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini ini untuk ukuran jalur kita bisa diedit secara manual. Jadi tidak ada ukuran yang tersimpan di sini, kita harus membuatnya manual. Kita klik di bagian track width ya. Kita tambahkan ini, klik di sini. Misal kita gunakan yang 1 mm, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada pilihan 1 mm. Kita bisa gunakan saja dan kita bisa langsung membuat jalur pada PCB nya. Nah, sudah 1 mm ya. Jadi dari pad ke sini ini tidak bisa terhubung, tapi harus kebalikannya, dari sini ke sini. Ini baru bisa seperti ini. Nah, kita bisa menyembunyikan label-label di sini. Ini klik 2 kali lalu kita buang centang di visible-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa melakukan grounding untuk PCB nya, tapi terlebih dahulu kita gunakan di sini edge cut ya, pemotongan tepi. Kita gunakan ini untuk membuat tepi dari PCB nya. Nah, kita gunakan ini, add graphic polygon. Klik di sini, kita buat kotak misalnya. Nah, ini sudah. Nah, tinggal kita buat groundingnya. Grounding mengikuti tepi ya. Oh ya, kita belum menentukan opsinya. Kita gunakan di sini ya. Opsinya di bottom CU ya. Jangan di cut lagi. Tapi kita atur di sini dulu ke bottom CU. Lalu tinggal kita klik di pojok di sini. Di sini akan ada pilihan mau dikoneksikan ke jalur yang mana. Misal kita koneksikan ke ground, klik OK saja. Nah, di sini tinggal kita buat kotaknya sesuai dengan tepi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ground, dan untuk mengatur spasi dari jalurnya bisa kita klik di bagian tepi juga. Kita pilih kursor dulu di sini, klik select item, klik di bagian tepi dan klik 2 kali pada bagian groundingnya. Kita rubah clearance-nya ke 1 mm. Nah, seperti ini. Ini jadi lebih renggang, tidak terlalu rapat. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tinggal simpan saja, save sebagai file PDF atau dan sebagainya. Ini ada banyak di sini. Untuk menyimpan sebagai PDF, di sini tinggal klik print, lalu kita pilih layar mana yang akan kita tampilkan. Lalu tinggal atur ini mau yang berwarna atau yang hitam putih, lalu kita print. Nah, di sini ada pilihan mau ke printer langsung atau print ke file sebagai file PDF. Kita bisa tampilkan di 3D view, bisa juga sebagai referensi saja ya. Ini untuk bagian 3D nya seperti ini.
di 3D PCB ini tidak perlu mendownload library model 3D nya, ini sudah tersedia secara langsung di sini. Untuk model 3D ini harus mengatur tiap komponen dulu, baru bisa kita tampilkan model 3D untuk komponennya. Untuk 3D komponen bisa kita atur di sini di preferensi ya, klik add 3D shapes libraries wizard. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ini folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file 3D nya. Di sini ada linknya juga, klik tombol next saja. Nah, kita bisa centang komponen atau library mana saja yang akan kita download 3D modelnya. Ini bisa kita pilih langsung semuanya. Ini ukurannya sangat besar jika dipilih secara global seperti ini ya. Ini di atas 1 GB yang jelas. Kemarin saya sudah habis 1 GB, itu baru separuh yang terdownload. Nah, jika sudah pilih salah satu, misalnya kita bisa klik next saja. Misalnya ini ya, klik next, lalu finish, ini langsung otomatis mendownload seperti ini. Ini harus terhubung ke internet ya, wajib terhubung ke internet. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.